Oke, kalau gitu kita kan udah jam 7, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Zia. Malam. Ya, nah, Malam. Selamat malam, malam Kak. hari ini agenda kita Malam. sebenarnya ada 3. Yang pertama, kita akan ngebahas materi. Seperti janjinya kita akan belajar dulu. Setelah belajar kita akan ada tanya jawab terkait tryout gitu. Barangkali ada teman-teman yang masih bingung terkait akunnya, terkait emailnya, terkait passwordnya, itu bisa ditanyakan. Terus yang ketiga, kita akan ada info tentang bagi-bagi uang gitu. Gitu deh, mungkin aku langsung aja share screen. Nah, di sini sebelum masuk kita kan nanti sesuai janji akan belajar terkait matematika gitu ya. Tapi sebelum tahu apa aja materi terkait matematika, Kak Jia akan jelasin dulu nih TKA itu apa, terus nantinya akan seperti apa gitu ya. Ini teman-teman. Jadi, TKA itu nantinya akan ada 30 soal teman-teman. 30 soal yang dikerjakan dalam 75 menit. Oke, berarti kalau ada 30 soal dikerjakan dalam 75 menit, artinya apa? Artinya, satu soal itu harus selesai dalam 2 menit 30 detik. Itu maksimal banget, tiap soal tuh harus selesai dalam 2 menit 30 detik. Gitu. Kan kalau misalkan jarang latihan nih, nanti otomatis nggak bisa ngerjain semuanya, kehabisan waktu, kayak gitu. Makanya kita perlu banyak-banyak latihan, terutama belajar latihannya itu lewat web-web ujian. Kenapa pakai web ujian? Karena kalau kita pakai web ujian, itu kan teman-teman ngerjain ada waktunya gitu. Jadi terbiasa menghitung secara cepat, terbiasa berpikir cepat gitu. Kalau latihannya itu hanya ngerjain soal, kan bisa aja satu soal itu dikerjakan lebih dari 10 menit gitu ya. Nah itu jadi teman-teman nanti kehabisan waktu di hari hanya. Jadi kita tuh perlu belajar yang ada strateginya. Strateginya apa? Kita belajar berbasis waktu. Gimana caranya kita menyelesaikan satu soal dalam waktu yang singkat. Kayak gitu. Itu tips yang pertama. Nah, terus TK itu ada 3 tipe soal, teman-teman. Yang pertama, pilihan ganda biasa. Pilihan ganda biasa itu nanti hanya akan ada satu jawaban benar. Dari A, B, C, D, nanti hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, terus kalau yang tipe yang kedua, ada multi choice, multi answer, itu jawabannya itu bisa lebih dari satu. Nah, misalkan ada pernyataannya itu ada 4, ada satu, dua, tiga, 4. Teman-teman ini salah gitu. Padahal harusnya jawabannya benar-benar gini. Ini salah. Harusnya kayak gini teman-teman, seperti ini, seperti yang di kiri, itu tetap dianggapnya salah gitu. Padahal teman-teman udah ngitung yang satu persatu, yang pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat, ada yang salah dikit aja di satu pernyataan, itu bisa dianggapnya salah gitu. Jadi dipastikan jawabannya itu udah benar. Kalau misalkan yang benar tiga, ya nanti dipilih tiga. Kalau yang benar dua, dipilih dua gitu. Tapi nggak mungkin benernya hanya satu. Kalau yang untuk multi choice, multi answer gitu. Karena jawabannya lebih dari satu, satu jawaban benar, maka nantinya pasti ada lebih dari satu. Kalau teman-teman hanya milihnya satu, pasti akan salah. Dari sistem tuh nggak ada nilai setengah, nggak ada nilai seperempat. Kalau salah ya salah kayak gitu. Jadi sistem Apa pun? penilaiannya tuh sangat saklek gitu. Well, Gitu. Kak Azam boleh minta bantu mute-mute? Oke. Gitu. Terus yang ketiga, ada PG kompleks. Teman-teman yang udah lihat soal di uji coba, itu kan nanti ada pernyataan. Di sini ada pernyataan. Terus di sini dia itu benar atau dia itu salah. Gitu kan? Nah, itu tipe soal yang ketiga gitu. Jadi nanti TKA jangan kaget. Kita ada 3 tipe dan 3 tipenya itu cukup strict gitu. Kalau yang nomor 2, nomor 3 ada salah dikit aja, itu langsung dianggapnya salah gitu. Gitu nggak ada nilai setengah, nggak ada nilai seperempat. Diingat-ingat ya. Maaf ke mute, boleh di unmute? Iya, jadi dipastikan mengerjakannya itu benar-benar serius gitu. Terus habis itu TKA 2027. Jadi ini info-info dari dalam nih teman-teman.
Kalau nggak dari dalam, belum tentu tahu kalau emang TKA 2027 itu udah fix akan ada 4 mata pelajaran. Ada apa aja? Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, sama bahasa Inggris. Ini udah fix teman-teman. Sebenarnya infonya sudah fix, tapi belum diumumkan secara luas gitu. Jadi yang masih orang-orang dalam aja yang tahu. Gitu. Kita nanti TKA 2027 itu akan ada 4 mata pelajaran. Tapi untuk tryout-nya Kak Cia, ini masih memprovide atau masih menyediakan hanya matematika sama Indonesia. Mungkin nextnya akan disediakan IPA dan bahasa Inggris. Jadi ditunggu infonya saja. Kalau misalkan emang mau diadakan gitu. Nanti kita lihat lagi, evaluasi lagi. Apakah kita perlu bikin tryout gratis lagi apa enggak ya gitu. Kalau misalkan antusiasnya dikit, ya Kak Cia juga males sih. Udah effort bikin soal, begadang, udah ngeluangin waktu, tenaga, uang juga. Tapi yang ikut dikit, Kak Cia juga males nanti bikinnya, kayak gitu. Jadi kalau bisa, ya nanti kalau ngadain tryout gratis lagi, eh diusahain ajakin temannya sebanyak-banyaknya biar Kak Cia itu nggak males gitu, nggak males bikin tryout-tryout gratis lagi gitu. Mending tryoutnya gratis kan daripada nanti harus berbayar-bayar gitu kan? Gitu deh. Nanti kalau ada tryout lagi diajakin ya teman-temannya biar rame gitu. Enggak, soalnya nggak dimudahin. Oke, terkait TKA ada pertanyaan dulu nggak nih terkait TKA? Sebelum kita benar-benar masuk ke matematikanya. Biar kita clear dulu di sini, biar semuanya itu paham dulu. Kalau udah paham, kita bisa langsung masuk ke matematika. Iya, betul. Ini untuk SMP. SMP kira-kira nanti diselenggarakan April, sekitar bulan April lah, kayak tahun lalu. Kayak yang tahun 2026 maksudnya. Gitu. Iya, kalau Kak TKA Cia, itu nanti pakai komputer. Iya, gimana Salma? ini soalnya ada 30. Nggak Ya, dikurangin, Kak. lah, Kak Cia bukan yang bukan yang bikin di pusat. Nanti itu harusnya protesnya ke pusat bukan Kak Cia. Pun kalau tryout itu Kak Cia kan mencoba untuk membuatkan soal-soalnya tuh sesuai atau semirip mungkin dengan yang nantinya tuh TKA adakan gitu. Di TKA ada 30 soal 75 menit. Ya udah Kak Cia sesuaikan ada 30 soal 75 menit. Kak Cia juga perhatikan di apa namanya gini, Kak Cia kan punya cakupan materi ya. Kak Cia itu perhatikan banget di tiap materinya itu sesuai dengan yang ada, dengan cakupan yang ada gitu. Jadi nggak ngasal bikinnya, makanya sampai begadang gitu tuh karena nggak ngasal nyesuaiin ini teman-teman. Kak Jia benar-benar nyesuaiin dari nomor 1 sampai nomor 30 itu sesuai dengan cakupan materi yang tersedia gitu. Gitu. Jadi emang seniat itu bikinnya. Kalau teman-teman nanti ngerjainnya nggak niat, Kak Jia juga agak kecewa sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa. Gitu sih. Kenapa, Bun? Gitu. TKA yang 2026 udah Tambahin, potong. enggak Belum, tapi saya kayaknya ada info-info bocoran gitu ya kalau di TikTok tuh biasanya. Gitu. Oh, nggak ada pengurangan. Satu. Jadi poinnya itu berdasarkan soalnya nggak ada yang kalau salah dikurangin tuh nggak ada. Gitu. Tapi poin totalnya nanti di 100. Cara ngitungnya gimana? Misalkan teman-teman benernya 27 nih. Nanti kalau bener 27, itu kita bagi dengan jumlah soal semuanya. Jumlah soal semuanya berapa? 30 kita kalikan dengan 100. Gitu. Ini coret. Jadinya nilainya berapa? Nilainya 90. Berarti biar nilainya 90 kira-kira harus salah berapa? Minimal banget maksimal salah berapa? Maksimal harus salah 3 aja gitu. Kalau salahnya lebih dari 3, nilainya udah 80-an sendiri gitu. Jadi kita perlu tahu strateginya biar dapat nilai 90 itu kira-kira kalau salah harus salahnya maksimal berapa ya? Nggak boleh lebih dari berapa ya? Kayak gitu. Berarti ini Kak Ciap kasih ini deh. Kalau benernya 27 benar, itu nilainya 90. Kalau yang benar itu 24 benar, itu nilainya 80. Kalau 21 benar, itu nilainya 70. Gitu. Tenan, makanya gue coba umuk-umukan. Gitu teman-teman. Iya, nggak ada strategi yang soal yang banyak dikerjain orang itu untuk yang SNBT. Kalau yang strategi-strategi kayak gitu tuh SNBT. Kalau yang TKA ini nggak ada kayak gitu-gituan, nggak ada. Semuanya masih kayak biasa lah, masih umum lah
Gitu, jadi nggak perlu yang terlalu takut. Begitu deh. Kalau 25 benar, tinggal dikurangin aja 25 yang benar, berarti sekitar 83 atau 84 gitu. Sekitar 83 atau 84 lah gitu. Kalau salah di minus, enggak. Kalau salah enggak minus. Jadi poinnya kalau benar itu dapat poin, kalau salah ya udah, kalau nggak dijawab juga ya udah gitu. Kalau jangan sama sama ini sih jangan lupa jangan diragu-ragu. Kalau diragu-ragu nanti dihitungnya nggak dijawab gitu. Jadi jangan diragu-ragu ya. Nanti ngerjainnya. Bisa lebih dari satu kak, kalau misal dua benar satu salah. Kalau benar salah itu bisa, bisa dua benar satu salah, bisa dua salah satu benar juga bisa seperti itu. Gitu. Jadi di per ini kalau salah dikurangin enggak, kalau salah enggak dikurangin kok. Jadi kalau salah tidak ada pengurangan. Begitu, sudah jelas? Ya, 30 soal 75 menit. Gitu. Oke, kalau sudah jelas, bisakah kita lanjut ke materi atau masih mau tanya-tanya lagi terkait TKA? Mending jawab apa enggak usah? Kalau menurutku daripada dikosongin, mending dijawab. Kenapa? Setidaknya kita ada peluang siapa tahu itu benar gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu mentok, ya udah dijawab aja sebisanya. Karena setidaknya kita ada peluang itu benar, walaupun bisa jadi salah gitu. Tapi setidaknya kita punya peluang bisa jadi itu benar gitu. Kalau ada soal, jangan ya sebisa mungkin jangan dikosongin lah. Begitu. Oke, Kak Azam ada yang mau disampaikan dulu? Oke, oke teman-teman, kayaknya banyak yang nanya ya. Emang beneran ini mata pelajarannya itu ada 4 tahun ini? Oke, gini teman-teman. Seperti yang aku bilang di grup waktu itu ya, barangkali teman-teman sempat ngeliat ya. Jadi emang benar rumornya itu akan ditambahkan IPA sama bahasa Inggris buat SMP dan buat SD itu akan ditambahkan IPA, tapi belum ada info resminya kan. Nah, itulah uh, mungkin bisa dibilang kurang beruntungnya teman-teman ya. Jadi uh, kemen jadi pemerintah itu biasanya ngumumin tuh H-1 bulan, H-2 bulan. Nah, sekarang tuh lagi proses dikaji teman-teman di pemerintah itu. Nah, ini yang yang Kak Azam sama Kak Jia dapetin infonya itu info dari dalam. Jadi ini tuh aslinya udah ketok palu di pemerintah, cuman memang belum diinformasikan. Nah, nih kira-kira nih soal IPA sama bahasa Inggris itu kan bisa dibilang sulit juga kan? Ya selevel lah sama matematika bahasa Indonesia. Misalkan kalian belajarnya baru H-2 bulan, kira-kira bakal nutut nggak? Enggak kan? Yang pengen dua mapel ketik amin. Oke, ya harapan kita semua juga gitu sih, guys. Ya, kasihan juga kalian kalau misalkan harus bergelut dengan 4 mapel yang sedar-der itu. Tapi ini infonya udah fix, teman-teman. Info A1 ini. Boleh kalian catat. Bakalan ada 4 mata pelajaran nanti yang akan diujikan. Jadi, gimana? Ya saran Kak Azam sama Kak Jia di sini. Nanti teman-teman juga belajar IPA sama bahasa Inggrisnya. Oke, di tryout kali ini kita memang baru mengadakan 2 mapel di matematika sama bahasa Indonesia. Tapi pantengin terus aja sosmed kita, pantengin terus salurannya. Info-infonya semua ada di situ. Bakalan ada drill soal dan event-event lainnya nanti. Kayak tryout-tryout. Nanti tryoutnya kita bakalan adain yang nggak cuman matematika bahasa Indonesia, tapi juga ada IPA bahasa Inggris. Biar kalian tahu kira-kira kalau misalkan beneran ada IPA sama bahasa Inggris, kalian udah sesiap apa gitu. Gitu teman-teman. Nah, itu sih dariku. Nah, terus eh, ada yang nanya lagi nih, bakalan buka bimbel gak ya? Sebenarnya kita masih pikir-pikir sih teman-teman. Kalau misalkan memang peminatnya banyak dan eh, banyak yang minta nih, mungkin Kak Jen nanti bakalan buka bimbel. Tapi untuk sementara ini, kita benar-benar pengen nge-provide kalian buat belajar di komunitas gitu. Jadi harapannya kalian selalu kerjain
apa yang kita kasih di saluran tuh drill-drill soalnya, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, bahkan udah dijejeli beberapa soal IPA sama Kak Jia ya. Iya, terus kalau caranya biar nggak malas gimana? Ya biar nggak malas tuh kalian harus temuin lingkungan belajar yang suportif, lingkungan belajar yang ayo kita harus belajar, ayo kita bahas soal yang kalau salah satunya contohnya itu ada grup diskusi bahas soal. Kalau misalkan emang nggak tahu, ya udah tanyakan di situ, jangan malu-malu. Itu salah satu caranya biar nggak malas belajar. Kadang kan kita ditemukan dengan soal yang udah malas duluan ya buat ngerjainnya. Nah, biar nggak malas itu caranya, ya udah yang tadinya itu hanya dipikirkan sendiri, itu kita coba bagikan ke teman-teman. Kira-kira teman-teman yang lain bisa bantu nggak gitu. Pun kalau teman-teman di grup itu biasanya nggak bisa menjawab, nanti Kak Cia bantuin jawab kan gitu. Jadi Kak Cia itu mau lihat dulu kira-kira ada temen yang lain yang bisa jawab nggak gitu. Kalau ada temen yang lain bisa jawab, ya udah jawab. Tapi pun kalau ada temennya yang udah jawab, ternyata jawabannya itu belum tepat, Kak Cia biasanya juga koreksi kan gitu. Iya Kak Cia UGM. Gitu. Oke. Lanjut, kita masuk ke cakupan materi TKA Matematika. Oke, kita beneran belajar nih setelah ini. Jadi teman-teman bisa fokus, kita akan belajar, bener-bener belajar. Cakupan materi matematika untuk TKA itu ada apa aja sih, Kak? Oke, kita mulai dulu ada babnya apa aja gitu. Babnya itu ada 4 teman-teman. Ada bab bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Nah, dari masing-masing babnya itu dipecah-pecah seperti ini. Untuk bilangan itu akan ada seperti ini, ada perbandingan dan sifat-sifat bilangan, operasi aritmatika pada bilangan, dan seterusnya sampai notasi ilmiah. Itu untuk yang bilangan. Nah, untuk yang aljabar, di sini ada dari persamaan linear satu variabel sampai nantinya ada deret berhingga bilangan. Itu yang materi aljabar. Terus kalau materi geometri ada apa aja? Materi geometri ini ada hubungan antar sudut, ada sudut yang berpotongan, ada sudut yang sejajar, ada sudut yang transversal, banyak lah itu, ada sudut dalam lingkaran, dalam segitiga gitu. Sampai pada akhirnya geometri itu nyampe di volume bangun ruang gitu. Sebenarnya ada juga luas permukaan bangun ruang gitu. Terus habis itu untuk yang data dan peluang. Data dan peluang itu ada yang interpretasi data sampai peluang frekuensi relatif dan kejadian tunggal kayak gitu. Jadi materi yang sebanyak ini yakin mau dikejar 2 bulan doang, nggak mungkin kekejar, apalagi ada 4 mata pelajaran. Jadi kalau bisa sebisa mungkin itu teman-teman mulai belajar dari jauh-jauh hari gitu. Karena ini banyak banget. Ini kok buram? Ini buram? Filenya udah pernah Kak Jia kirimkan di peserta. Nanti coba Kak Jia kirimkan ulang ya. Cakupan materinya. Enggak. Oke. Nah ini sebanyak ini nggak mungkin kan Kak Jia berikan ke kalian dalam 1 malam gitu. Nggak mungkin jadi Bandung Bondowoso yang bisa buat candi semalam dalam dalam semalam gitu. Nah makanya pada malam ini Kak Jia coba kerucutin lagi. Kira-kira malam ini akan belajar apa sih? Gitu. Malam hari ini Kak Jingga akan mencoba untuk membahas materi yang dilingkari. Perbandingan senilai, berbalik nilai, terus ada relasi dan fungsi, ada teorema Pythagoras. Tapi yang pertama akan difokuskan adalah yang perbandingan senilai dan teorema Pythagoras dulu. Kalau misalkan waktunya cukup, kita belajar fungsi. Kalau nggak cukup, kita hanya akan fokus ke 2 itu aja untuk malam hari ini. Begitu teman-teman. Aritmatika sosial, biasanya aritmatika sosialnya itu ada, tapi lebih ke diskon-diskon gitu. Kenapa Kak Cia tahu? Karena Kak Cia itu tahun kemarin itu juga udah ngajar TKA gitu, membersamai teman-teman untuk belajar TKA. Untuk TKA 2026 ada 70-an siswa yang Kak Cia ajar gitu. Makanya udah sangat hatam nih sama materi-materi TKA gitu. Gitu sih. Iya. Oke. Lanjut kita masuk ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Teman-teman udah dapat kan di sekolah mengenai perbandingan senilai berbalik nilai? Udah. Tapi sebenarnya udah paham belum sih sama perbandingan senilai berbalik nilai? Udah paham belum sih?
Udah lupa, Kak. Udah lupa. Oke, paham, udah lupa. Oke, kadang ketuker mana yang sinilai, mana yang berbalik nilai, kadang ketuker ya. Oke, biar nggak ketuker lagi, Kak Jia coba kasih ilustrasinya. Gimana sih yang perbandingan senilai? Gimana sih perbandingan berbalik nilai? Oke, di sini. Oke, kalau perbandingan senilai itu, kita kalau perbandingan itu kita membandingkan dengan dua hal. Variabel pertama dan variabel kedua. Kalau variabel pertama diperbesar, maka variabel kedua diperbesar. Maksudnya gimana? Oke, diterima dulu infonya. Kalau variabelnya diperkecil, maka variabel keduanya juga diperkecil. Contohnya yang di bawah, banyak sapi dengan jumlah rumput. Oke, kalau banyak sapinya itu makin banyak, kalau sapinya makin banyak, sapi makin banyak, maka jumlah rumput yang dibutuhkan itu makin banyak apa makin dikit? Banyak dong. Iya, jumlah rumput yang dibutuhkan makin banyak Banyak. gitu. Kalau sapinya itu makin dikit, jumlah rumput yang dibutuhkan makin banyak apa makin dikit? Dikit. Iya, jumlah rumputnya makin dikit. Kalau yang satunya banyak, yang kanannya juga banyak, terus yang satunya itu dikit, yang kanannya juga dikit, itu namanya perbandingan senilai. Jadi sama-sama diperbesar, sama-sama diperkecil. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Itu untuk perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai gimana? Karena namanya juga berbalik nilai, berarti kebalikannya teman-teman. Kalau berbalik nilai itu, yang satunya diperbesar, maka yang satunya akan makin kecil. Yang satunya diperkecil, yang satunya makin diperbesar. Contohnya, jumlah pekerja dengan lama waktu menyelesaikan proyek. Kalau pekerjanya makin banyak, waktu yang dibutuhkan makin banyak apa makin dikit? Makin dikit. Makin dikit. Ya. Kalau pekerja makin banyak, waktu selesai akan makin dikit, makin dikit atau makin kecil. Oke, kalau pekerjanya makin sedikit, maka waktu yang dibutuhkan makin dikit apa makin banyak? Banyak. Banyak. Waktu selesai makin banyak. Contohnya gitu. Jadi pertama nih tipsnya Kak Jingga. Pertama kalau misalkan dapat soal perbandingan senilai berbalik nilai, direnungi dulu. Ini perbandingan senilai apa perbandingan berbalik nilai ya? Gitu. Kalau udah tahu ini perbandingan senilai, oh nanti kita akan pakai formulanya perbandingan senilai. Kalau udah tahu oh ini berbalik nilai, ya udah nanti kita pakai formulanya berbalik nilai. Gitu. Nah, formulanya gimana sih? Gini teman-teman, kalau senilai, kan tadi ada panah-panah ya. Kalau senilai itu yang ini dipanahkan ke kanan, yang ini panahkan ke kanan, nanti bentuknya perbandingannya itu A1, jadi perbandingannya ditulisnya ke bawah, ini juga ditulisnya ke bawah. Kalau yang berbalik nilai itu dibalik, ini ke bawah, yang ini ke atas. Ditulis dulu nih, A1 per A2, berarti dari atas ke bawah, terus yang kanannya juga dari atas ke bawah, itu untuk yang senilai, ini senilai. Kalau berbalik nilai berarti kebalikannya. Yang satu tuh ditulisnya dari atas ke bawah, yang kanan ditulisnya dari bawah ke atas. Gitu. Udah bisa dipahami formulanya? Bisa, Ya, Kak. nanti PPT sama rekamannya akan dikirim kok. Sekarang fokus aja sama pembahasan Kak Jingga ya. Paham? Oke, kalau paham, kita coba terapkan pada latihan soal yang udah disediakan. Oke. Coba sekarang teman-teman baca, Kak Jingga kasih waktu 1 menit, direnungi, ini perbandingan senilai apa berbalik nilai, gitu ya. Direnungi dulu. Senilai Yang lain, apakah senilai atau berbalik nilai? Nilai. Ya, betul. Senilai. Senilai. Oke, kalau senilai, pertama kita punya apa? Kalau kita 120 km, itu kita butuh baterai 15 kWh. Kalau 360 km,
kita butuh berapa baterai, misalkan X baterai. Gitu. Karena semakin jaraknya makin jauh, baterainya juga butuh makin banyak. Berarti ini perbandingan senilai. Kalau senilai itu ditulisnya gimana? Ke bawah, ke bawah. Berarti 120 per 360 sama dengan ke bawah 15 per X. Nah, kalau punya kayak gini, berarti kita bisa kalikan silang. Pertama diperkecil dulu. Ini bisa diperkecil jadi 1 per 3. Nah, kita kalikan silang. Yang atas kalikan yang sini, ini kalikan gini, yang ini sama ini kita kalikan. 1 kalikan X, ketemunya X. 3 kalikan 15. Ketemunya 45. Ya, betul. 45 kWh. 5 kWh. Nge-lag nggak? Di teman-teman nge-lag nggak? Agak Enggak, Enggak, Kak. enggak. Berarti Nge-lag. yang nge-lag itu apa namanya sinyalnya teman-teman. Sampai bergeser ke tempat yang lebih stabil sinyalnya gitu ya. Direkam kok, direkam. Tenang aja. Pak Azam tadi ngerekam kayaknya. Sebentar, coba Kak, jika lagi. Oh ya, betul kok direcord. Oke, berarti jawabannya 45 kWh. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Bisa direnungi lagi. Ini perbandingan senilai apa berbalik nilai gitu ya. berbalik nilai. Berbalik nilai. Baik. Oh ya, kan tadi ada pekerja sama proyek ya. Oke, kalau 10 pekerja itu bisa selesai dalam 12 hari. Terus kalau misalkan butuh 8 hari, kalau misalkan maunya 8 hari, kita butuh berapa pekerja? Oke, kalau perbandingan senilai itu berarti arahnya ke bawah semua. Berbalik nilai ya. Sorry. Yang satu ke bawah, yang satunya ke atas. Yang satunya ke bawah, yang satunya ke atas. Oke, berarti 10 per X sama dengan 8 per 12. Bisa diperkecil. Nah, kita kalikan silang. X kalikan 2, 10 kalikan 3. Berarti 2X sama dengan 30. X-nya sama dengan 15 orang. Oke, karena kita butuhnya pekerja tambahan. Jangan lupa kalau pas ngerjain itu pekerja tambahan atau bagaimana gitu. Nanti takutnya salah. Karena 15 orang itu, karena awalnya udah ada 10 orang dan kita butuh 15 orang, maka pekerja tambahannya itu sama. Begitu. 25 orang. Kok bisa 25? Nggak apa-apa. Kok bisa 15 orang? Karena nih, kalau kita punya 2X sama dengan 30, berarti X-nya sama dengan 30 dibagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15. Begitu. Sudah paham? Kalau belum paham, tanyain dulu. Paham. Itu Paham. dibagi 4 ya Kak masing-masing. Iya, yang benar. Yang ini yang dibagi 4. 8 sama 12-nya masing-masing kita bagi 4. Itu. Nah, kenapa 15? Awalnya kita udah punya 10 pekerja. Ternyata kita itu butuh 10. Butuhnya 15 pekerja. Oke. Awalnya 10 pekerja. Ternyata kita butuh 15 pekerja. Berarti tambahannya berapa? Tambahannya 5 orang. Biasanya ini pertanyaan yang menjebak, teman-teman. Pekerja tambahan. Yang dibagi 4, 4-nya dari mana, Kak? Oke, yang sini ya. Masih bingung ya? Oke. Coba aku hapus-hapus dulu. Ini kan 8 sama 12. Sebenarnya, kan ini 8 tuh bisa dibagi 4. 12 juga bisa dibagi 4. Kalau 8 dibagi 4, itu nilainya 2. Kalau atas dibagi 4, yang bawah harus dibagi 4 juga. Oke, yang bawah dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? Berarti bukan 15. Nah, terus habis itu kita kalikan silang. X dengan 2, 10 dengan 3. Kita kalikan dulu nih. Berarti apa? 2 kalikan X. 2X nih, kita mau 2X. Terus habis itu 3 kalikan 10, 30. Berarti X-nya sama dengan 30 dibagi 2. Sama dengan 15. Begitu. Jelas?
Jelas. Jelas. Oke, itu teman-teman buat sesi live kelas ini boleh banget di screenshot, di foto, di dokumentasi, di upload di story Instagram itu juga boleh banget. Siapa tahu dapat hadiah atau apalah gitu kalau bisa, kalau menarik gitu. Gitu. Kalau baru tambahan berapa tuh? Aman ya? Kita lanjut, boleh? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Lanjut, Kak. Aljabar. Oke, kita lanjut nomor 3. Bisa dibaca dulu dan tentukan ini perbandingan senilai apa berbalik nilai. Senilai. Senilai. Nilai. Berbalik Senilai. Nilai. Berbalik nilai gak sih? Nilai. Senilai. Nggak sih? Coba dijelaskan kenapa senilai dan kenapa berbalik nilai gitu. Jadi Berbalik nilai, Kak. kenapa Senilai nggak berbalik sih? nilai dan kenapa senilai? 64,5 Kayaknya jam. berbalik deh kak, soalnya itu Iya deh, berbalik. di bawah terus Soalnya itu, satu. Kak, kecepatannya Itu sama jarak kecepatan, Kak. waktunya, Kalau Kak. misalnya Ya, 64,5 berarti 90 itu lebih kecil kecepatan waktunya. Oke, Karena dia lebih cepat. Oke, Kak Jingga yang jawab ya. nilai sih. Iya. Iya. Oke. Kalau pernah nggak kalian naik motor, mengendarai motor? Belum pernah ya? Udah deh harusnya. Atau setidaknya sepeda listrik lah. Sepeda Udah. listrik. Udah, Kak. Nah, Kalau kalian naik sepeda listrik ngebut, kalau kalian naik sepeda listrik ngebut, itu waktu untuk nyampe ke tempatnya makin gede apa makin kecil? Makin cepat apa makin lama? Makin cepat. Kita tulis kecepatan. Kecepatannya makin besar. Waktunya makin kecil. kecil. Berarti perbandingan senilai apa berbalik nilai? Berbalik nilai. Yang B. Oke. Terus kita punya kecepatannya 60 km per jam. Itu ditempuh dalam 4,5 jam. Nah, kalau kecepatannya 90 km per jam, itu nanti kita butuh waktu berapa? Nah, tadi kita udah tahu kalau ini tuh berbalik nilai. Ada spill dikit, nomor 3 ini agak mirip-mirip dengan soal tryout besok. Jadi diperhatikan. Iya ya, aku yang bikin, jadi aku tahu lah. Agak mirip-mirip gitu. Oke, Kak. Nah, oke. Karena berbalik nilai berarti ditulis atas ke bawah, yang satunya bawah ke atas. 60 per 90 sama dengan X per 4,5. Kita coba perkecil, dibagi 30. Ingat-ingat ya, dibagi 30. Dibagi 30 itu 2, bagi 30 ini 3. Terus habis itu kita kalikan silang. Oke, kayaknya nggak cukup Kak jika pindah ke sini. Dikalikan silang, 2 kalikan 4,5, 3-nya kita kalikan X. Berarti 3X sama dengan 2 kalikan 4,5. Berarti 3X sama dengan 9. Berarti X-nya berapa? 3. Yes, betul. X-nya itu 9 dibagi 3. Hasilnya 3. 3 jam. 3 jam. Begitu, teman-teman. Kasih contoh soal, Kak. Apa? Contoh soal. Kasih contoh soal? Iya. Nah, ini mau kerjain dulu. Oke, kalau gitu sekarang Kak Jingga kasih nomor 4 dikerjakan dulu. Ini perbandingan nilai atau berbalik nilai, terus hasilnya berapa? Silakan dikerjakan dulu. Kak Jingga kasih waktu. Oke, sambil teman-teman ngejawab nomor 4, aku mau jelasin Grace nih. Tadi Grace nanyain kenapa tadi berbalik nilai. Karena kalau kecepatannya makin cepat, waktu yang dibutuhkan kan makin dikit gitu. Kecepatannya makin gede, waktunya makin kecil gitu. Gitu deh. 20 hari, Kak. 20 hari. Yang lain? 20 hari, Kak. Berbalik nilai 20 hari, Kak. Oke. Kita cek ya. Kalau 12 hari. Nih, 40 ekor, 15 hari. Kalau kita jual 10, berarti tinggal 30 ekor. 30 ekor. Itu butuh berapa hari? Perbandingan senilai apa berbalik nilai?
Berbalik. Berbalik Balik. nilai. Kalau berbalik kan gini ya menulisnya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kita coret-coret, kita kalikan silang 3. 10. X-nya ketemu 20 hari. Gitu. Kan? Yes. Bisa, bisa. Kak, kadang tuh masih bingung ini loh cara cara nentuin itu sebanding atau berbanding terbaliknya. Oke. Baru juga mau nanya. Oke. Kalau misalkan ayamnya makin banyak, sepakannya cepat habis apa malah makin lama habisnya? Cepat. Habis. Ayamnya makin banyak, terus pakannya makin cepat habis ya? Sedikit. Iya. Pakannya makin cepat sedikit, makan makin cepat kecil, Makin cepat. makin cepat habis. Atau waktu yang dibutuhkan tuh apa ya? Pakannya itu makin cepat habis. Kalau makin cepat habis tuh ayamnya makin banyak, waktunya makin dikit. Berarti waktunya makin dikit gitu ya. Waktunya makin dikit. Yang satunya itu makin gede, yang satunya itu makin kecil. Nah, ada bedanya. Yang satunya gede, yang satunya makin kecil. Karena ada yang beda kayak gini, ini berarti berbalik nilai. Kalau sama, kalau yang satu makin besar, satunya juga makin besar, itu namanya senilai. Kak, ada grup nggak biar tahu kapan Zoom It-nya lagi? Ada dong. Kan yang masuk-masuk di sini sudah pada ikut grupnya, udah pada ikut salurannya juga. Apa nama salurannya, Kak? Nanti adakah kakak-kakak admin yang bisa ngedropin link salurannya? Tolong. Oke, bisa Aku bentar. nggak masuk. Habis ini Kak Azam kirim ya. Teman-teman Iya. fokus ke pelajarannya dulu aja. Tadi udah dijelaskan sama Kak Jingga di awal banget. Kenapa itu bisa perbandingan senilai dan kenapa bisa perbandingan berbalik nilai. Udah dijelasin gitu. Apakah perlu diulang? Teman-teman sesuai kesepakatan aja. Perlu Sudah Kak, paham. Oke, kakak ulang sedikit. kurang ngerti. Iya, oke. Kakak ulang sedikit. Nah, kalau senilai itu, clue-nya gini. Kalau yang satunya diperbesar, yang satunya akan makin besar. Kalau yang satunya diperkecil, yang satunya makin kecil. Jadi dia itu linear. Yang satu besar, yang satu makin besar. Contohnya apa? Sapi makin banyak. Banyak itu kan besar. Tapi rumput yang dibutuhkan juga makin banyak. Dia butuh makan rumput yang makin banyak lagi kalau sapinya makin banyak gitu. Karena yang satunya banyak, yang satunya juga makin banyak, artinya dia perbandingan senilai. Yang senilai paham? Paham. Kalau sapinya makin dikit, maka rumputnya makin dikit, butuh rumputnya makin dikit. Iya. Ya. Kalau sama-sama kayak gitu, itu namanya perbandingan senilai. Sudah paham? Paham. Kalau perbandingan berbalik nilai, yang satunya diperbesar, maka hasil yang kanannya makin kecil. Kalau yang di kirinya diperkecil, yang kanannya makin besar. Contohnya apa? Jumlah pekerja sama lama waktu selesai proyek. Pekerjanya makin banyak. Berarti waktu yang dibutuhkan juga makin dikit, gitu kan? Pekerjanya makin gede, waktunya butuh dikit. Gitu. Kalau pekerjanya dikit doang, maka butuh waktu yang lebih banyak. Gitu. Kak, kalau ayamnya makin banyak, makanannya bisa makin kecil, bisa makin besar. Gini. Yang ini kan masalahnya, ini hubungannya antara apa? Antara banyak sapi dengan kebutuhan rumput. Gitu. Kalau banyak sapinya makin banyak, kebutuhan rumputnya makin banyak. Ini makin banyak, kebutuhan rumputnya makin banyak. Oke. Salah. Kalau aku katakannya ikutin di atas deh. Banyak sapinya diperbanyak, maka kebutuhan rumputnya makin banyak. Kalau sapinya itu dipersedikit atau dikecilin atau dikurangin,
dikurangin, banyak sapinya dikurangin. Maka kebutuhan rumputnya makin kecil. Ini kan antara sapi sama rumput sedikit. Gitu. Yang ini paham kan? Terus bedanya sama yang ayam apa? Kok ayam jadinya malah perbandingan berbalik nilai? Nah, kalau yang ini kan ayam dengan hari, bukan ayam dengan pakan. Gitu. Kak, tulis di sini deh. Ayamnya makin banyak pakan yang ada, maka pakan yang ada itu akan habis lebih cepat gitu. Lebih lama. Ayamnya makin banyak, waktu yang dibutuhkan untuk habisin makanan itu makin dikit. Gitu. Berarti yang satunya makin gede, yang satunya makin kecil. Ya sini paham dulu nggak? Kenapa yang ini? Paham. Nah, kalau yang satunya makin gede, yang satunya makin kecil, itu namanya berbalik nilai. Yang ini berbalik nilai. Oke, sudah paham? Udah Kak, lanjut. Soalnya Lanjut masih soal yang yang lain Kak. sederhana. Kalau soal yang makin hot, ini Iya. sebelah kanan ya, ada soal yang hot. Oke, yang hot Iya kayak Kak, gimana? ada yang hot itu bikin bingung tau. Iya, betul. Emang. Makanya kita belajarnya pelan-pelan. Kita belajarnya step by step. Nggak langsung dikasih HOTS. Kan tadi Kak Jingga udah jelasinnya dari materinya dulu. Coba contoh soal yang mudah. Terus baru soal yang HOTS gitu. Jadi kita belajarnya bertahap gitu, teman-teman. Nggak langsung HOTS. Nanti kalau langsung HOTS, pusing gitu. Sekarang dibaca dulu soalnya. 1 menit. Kak Jingga kasih waktu 1 menit. Baca dulu. Dan kira-kira seperti apa sih nanti ngerjainnya? Ini berbalik nggak sih Kak? Yang berbalik itu apa dengan apanya? Jadi baca dulu, direnungin dulu. Akhirnya mau minum dulu ya. Berbalik nilai. Berbalik nilai, Kak. Berbalik nilai, berbalik nilai. Balik. Kayaknya Balik nilai kayaknya. Iya sih. Kalau misalnya 500 potong 4 hari, berarti orangnya makin banyak kan Kak? Nah, kalau ini soalnya tuh gabungan antara senilai dan berbalik Iya. nilai, teman-teman. Sinilainya Iya. itu 8 sama orangnya kan, orangnya. Ya, Kalau yang berbalik itu potong seragam sama harinya. iya, betul-betul. Orangnya sama harinya. Tapi ini ada tipsnya untuk mengerjakannya. Nanti Kak Jingga kasih tahu ada yang namanya beban kerja. Beban kerja, rumusnya apa beban kerja? Banyak orang dikali waktu. Nah, itu dulu. Beban kerja itu banyaknya orang dikali waktu atau banyaknya hari. Gitu. Tapi saja banyaknya hari ya, biar nggak bingung. Nggak. Banyak hari. Oke, terus kita tuh cari tahu dulu beban kerja. Aku tulis BK aja ya. Beban kerja 1. Berarti yang 1 itu 8 orang dalam 6 hari. Berarti 8 kalikan 6. Beban kerja 1 itu 48. Gitu. Kalau beban kerja 2 itu orangnya nggak tahu. Misalkan orangnya itu A. Dikalikan banyaknya hari itu 4. Berarti 4A. Gini dulu. Oke, terus habis itu kita cari tahu dulu. Beban kerja yang serinya itu banyak seragam. Banyak potong seragam. Kalau beban kerjanya itu diperbesar, maka nantinya potongan seragamnya akan menghasilkan lebih banyak apa lebih dikit? Orangnya makin semangat kerjanya makin keras gitu. Banyak potongan seragamnya makin lebih banyak Kak. beban kerjanya makin banyak, seragamnya juga akan makin banyak yang dihasilkan. Berarti ini namanya senilai. Senilai.
Oke, kalau senilai, kita bisa punya kayak gini. 48, beban kerjanya 48, itu bisa menghasilkan 200 potong. Kalau misalkan 44A, itu bisa menghasilkan 500 potong. Nah, kita cari tahu A itu apa. Tadi kita misalkan dulu lupa. Misal, A itu banyak orang pada kondisi kedua. Nah, ini. Oke, karena dia senilai, berarti aku tuliskan ke bawah dan ke bawah. 48 per 4A sama dengan 200 per 500. Gini, bisa aku sederhanakan. Sebentar, ini kenapa pula? Sebentar. Sebentar, ini kenapa ya? Layarnya. Wah, dah. Yang ini dicoret, ini coret, ini 48, dibagi 4 itu 12, dibagi 4 itu masih A. Oke, terus habis itu, kita kalikan silang. A kalikan 2, berarti 2A sama dengan 5 kalikan 12. A-nya sama dengan 60 dibagi 2. 60 bagi 2, ketemunya 30. Nah, kita berarti butuh 30 orang. Gitu. Kak, ini nanti di-record nggak? Soalnya mau ini berhalangan buat lanjut. Oh iya, nggak apa-apa. Itu di-record kok, nanti dikirim. Tapi ngirimnya nungguin di-upload ke YouTube dulu ya, karena biar teman-teman enak lihatnya. Kalau di YouTube kan lebih enak ya, gitu. Jadi nanti Kalau 12 di dari, YouTube bisa diulang-ulang gitu, Kak. iya betul. 12 dari mana? Nah, dari sini teman-teman. Tadi yang nanyain 12 dari mana? Nah, atas sama bawahnya itu aku bagi 4. Yang atas bagi 4 berapa? 48 bagi 4, berarti ketemunya 12. 4A dibagi 4, berarti tinggal A. Gitu. Udah dong, 12 dari mana? Terus Udah. habis 12-nya kalikan 5, A-nya kalikan 2. Begitu. 2 dari mana? 2A. 2 dari atasnya ini. Ini 2. Dari 200 itu nolnya dicoret kan tinggal 2. Iya kan? Tadi nih, kita kan yang kanan itu punya 200 per 500. Kita coret nolnya. Tinggal 2 per 5. Berarti A-nya kalikan 2. Gitu. Paham ya? Di Paham. YouTube. Nanti nanti YouTube-nya linknya dikirim kok. Bukan namanya tapi linknya yang dikirim. Gitu. Oke, next. Banyak lah ini. Sampai nomor 6 dulu deh. Coba dibaca bagaimana yang nomor 6. Ini soal HOTS. Dibaca dulu ya, 1 menit. Biar bisa meresapi dulu apa kejadian di balik soal. Sampai jam berapa? Ini kita durasinya 1,5 jam. Tapi kita belajarnya 1 jam. Jadi kita akan selesai belajar di 20.15. Sisanya akan ada info-info yang bagi-bagi hadiah sama info yang terkait tryout. Gitu. Ini 15 menit akhirnya untuk itu. Jadi kita memaksimalkan waktu. Gitu, nomor 6. Perbandingan senilai berbalik nilai. Senilai nggak sih, Kak? Banyaknya orang sama jumlah banyaknya hari. Kalau dikerjakan Ini, banyak, Berbalik nilai, Kak. ya berbalik nilai. iya. Nah, Oh ya. iya. Oke, aku mencoba untuk pelan-pelan, pelan bahasnya. Oke, kita pelan-pelan ya teman-teman. Oke, kita fokus di sini. Proyeknya itu udah berjalan 8 hari. Berarti sisa kerjaannya gimana? Misalkan bangun rumah nih. Kita kan bangun rumah, tapi udah dikerjakan 8 hari.
Berarti sebenarnya rumah ini udah hampir jadi. Sisa biar jadi itu kurang berapa hari lagi? 16 Kurang 16 hari lagi. Berarti kita bisa tuliskan sisa pekerjaan. Sisa pekerjaannya itu harusnya selesai 16 hari. 16 hari. Gini, sisa pekerjaannya itu harusnya diselesaikan oleh 15 orang dalam 16 hari. Ini sisa pekerjaan ya, Kak Jingga ngomongnya sisa pekerjaan. Sampai sini dulu dong, biar katanya biar harus pelan-pelan. Sampai sini dulu dong. Oke, kalau udah paham, kita lanjutkan lagi. 15. Pekerjaannya itu berhenti selama 4 hari. Berarti kita masih punya sisa waktu berapa? 12 hari. 12 hari. 12 hari. Oke, 16 hari itu dari mana? Awalnya kita punya 24 hari, dikurangin 8 hari, karena udah dikerjakan 8 hari. Kan ini kita ngomongnya sisa pekerjaan ya. Gitu. Nah, 12 hari itu perlu dikerjakan oleh berapa orang sih? Gitu. Biar selesai dalam 12 hari itu kita butuh berapa orang untuk menyelesaikan. Kalau orangnya makin banyak, harinya makin dikit. Berarti itu perbandingan berbalik nilai. Oke, kalau berbalik nilai berarti 15 per X sama dengan 12 per 16. Kita bagi 4, ketemunya 3. Kita bagi 4, ketemunya 4. Terus kita kalikan silang. X kalikan 3, berarti 3X. Sama dengan 15 kali 4. Gitu. Berarti X-nya sama dengan 15 kalikan 4 berapa? Langsung aja boleh atau? 60, Kak. 60. 60, boleh. Ya, 60 dibagi 3 ketemunya 20 ya. Ya. Oke, berarti kan ketemunya kita itu butuh 20 orang. Tapi kita jangan lupa membaca soalnya berapa banyak pekerja baru. Nah, pekerja lamanya masih sisa berapa? Awalnya 15 orang. Tapi ada yang diberhentikan ya. Diberhentikannya berapa? 3. 3 orang. Berarti Berarti 12. ya, pekerja lamanya ada 12 orang. 12 orang. Berarti kita butuh berapa tambahan? 12. 8. 8. 8. 20 Yang dikurangi baru itu 12. 8 Iya. dari mana? 12 tambah berapa biar hasilnya 20. 8. Iya, kita butuh tambahan orang 8 orang lagi gitu. Paham? Itu bisa 16. Kak, mau Oke. nulis soalnya bentar ya, Kak? Nanti kan dikirim kan PDF-nya. Oh, ya udah. Oke. Ya. Oke. Oke, sudah selesai nih pembahasan terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke Pitagoras? Mau DSS bentar, Kak, soal yang terakhir. Oh iya, boleh. Nih, enggak. Atau besarin. Nih. Oke, kalau mau lanjut kita akan lanjut di sisa-sisa waktu yang kurang 19. Enggak 19 sih. 6. 21 menit lagi. Kira-kira kita bisa dapat apa? Bisa lanjut? Iya, nanti PDF dan rekamannya akan di-share kok. Kita nggak pelit ilmu. Akan dikirimkan. Udah, Kak. Oke, kita lanjut ke Pitagoras. Pitagoras. Udah dapat Pitagoras semuanya? Udah. Udah. Bingung apa, Mas? Apa paham? Bingung nggak? Udah. Paham nggak Pitagoras? Udah Belum paham? Paham sedikit. Paham? Nggak paham. Kalau udah paham berarti nggak perlu dibahas kah? Jangan dibahas aja, Kak. Bahas aja, Kak. Bahas. Coba lihat soal ini, apakah kita perlu bahas materinya apa enggak? Bahas. Bahas dulu ya. Pitagoras tuh kita punya seperti ini. Syaratnya Pitagoras itu segitiganya harus apa? Harus segitiga siku
Siku. Jadi ini berlakunya untuk segitiga siku-siku, teman-teman. Nah, kita kalau mau mencari C, itu bisa didapatkan dari apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B Tambah B kuadrat. kuadrat. Ini cara yang umum, cara yang biasa banget, nggak ada cara cepatnya. Nanti Kak Jingga kasih cara cepatnya biar nggak ngitung kuadrat-kuadrat ribet ini. Gitu. Kalau A kuadrat, jadi C kuadrat dikurangin B kuadrat. Kalau B kuadrat, berarti C kuadrat dikurangin A kuadrat. Begitu. Sampai sini dulu. Masih ingat? Coba diingat lagi, Ingat, masih ingat? Kak. Oke, nah di Pitagoras itu ada yang namanya triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu apa sih? Ada yang tahu? Lupa, Kak. Triple Pitagoras itu pasangan-pasangan yang bisa membentuk segitiga siku-siku. Ada pasangan apa aja? Ini pasangan pertama. Ada 3, 4, 5. Ini satu pasang ya. Ke kanan itu satu pasang. Pasangan kedua 6, 8, 10. 12, 13. Ya 6, 8, 10 juga iya, tapi itu merupakan yang pasangan pertama dikalikan 2. Terus nomor 3, 7, 24, 25. 8. Ini teman-teman terima dulu, nanti Kak Jingga kejelasin. Ini nanti makainya di mana sih? Ini pakainya di mana? Nanti tak jelasin. 8, 15, 17, 9, 40, 41. Udah teman-teman cukup hafalin sampai nomor 5 ini. Ini yang amannya harus hafal 5 ini. Untuk biar apa ya? Bisa kalau pas TK itu cepet kerjainnya. 45. Kak, itu dari mana kata-kata angkanya? Oke, kita kasih contoh yang pertama ya. Kenapa ada angka 3, 4, 5? Kalau teman-teman itu punya di sini itu 3, di sini 4, ini pasti sininya 5. Kalau Mbak percaya kita buktikan pakai ini. Oke, 5 kuadrat. Berarti kan ini ketemunya C itu 5 ya. 5 kuadrat, yang A itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Apakah ini benar? 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Yang kanan juga hasilnya 25. Begitu. Begitupun untuk yang lainnya. Berlaku seperti yang lainnya kayak gitu. Begitu. Ini sebenarnya cara cepat dari penghitungan yang pangkat-pangkat inilah. Gitu. Pangkat-pangkat ribet ini bisa disederhanakan dengan cukup hafalkan triple Pitagoras. Jadi kalau di sini Kak Jingga punya 12, sini 13, berarti sininya berapa? 5. 5. Karena kita lihat dari pasangan yang nomor 2 itu ada 5, 12, 13. Kalau udah ada 12, udah ada 13, maka satunya itu 5. Begitu. Oke? Lanjut. Duh, maaf agak keriting ini gambarnya. Kalau sininya 7, sininya 25. 24. 24. Yes. Nah, sekarang coba sehingga bikin bolehkah di-mute? Dia lihat sendiri. Nah, oke. Di sini kalau misalkan Kak Cika punya ini nih. Punya 9, terus punya 15, berarti sininya berapa? Ada nggak di daftar? 12. 12. Kenapa 12? Karena kelipatan 4. Apa karena kelipatan, Kak? Iya, kan kita tadi punya pasangan 3, 4, 5 ya. Nah, Iya. ini kalau kita dikalikan 3 semua, jadi apa? 9, 12. 9, 12, 15. Ya, udah ada 9, udah ada 15, berarti sininya 12. Bisa? Itu fungsinya triple Pitagoras. Oke, contoh lagi. Kalau Kak Jika di sini punya 10, sininya 26, berarti sininya berapa? 24. 4. Iya, betul, 24. Karena dari 5, 12, 13 ya. Ini kalau semuanya aku kalikan 2, jadi 10, 24, dan 26. Udah ada 10, udah ada 26. Berarti di sini sisanya ada 24. Iya, penempatannya boleh berbeda. Yang penting intinya ini teman-teman. Yang sini, yang paling kanan ini sisi miring. Penempatannya harus kayak gitu.
Yang 3 sama 4-nya mau dibolak-balik boleh. Kayak sini 3, sini 4, atau yang sininya 3, sininya 4 itu nggak apa-apa. Yang penting yang miringnya itu 5. Begitu, paham? Paham. Kak, berarti sisi miringnya itu sisi yang paling panjang ya? Iya, betul. Kan sisi miring sisi yang paling panjang. Gitu. Iya, betul-betul. Nanti yang sisi miringnya itu yang paling panjang. Oke, sudah paham? Kalau udah paham, boleh Paham. lanjut ke soal. Sudah, Kak. Sudah. Lanjut. Ayo. Dibaca dulu soalnya 1 menit ya. Kak Jingga kasih contekan di atas tadi pasangannya apa aja. Boleh SS aja, silakan SS. Kalau mau SS. Nantinya juga filenya dikirimkan kok Kayla. Dibaca dulu ya. Harisoda B. Oke, udah selesai bacanya? Kita lanjut ya. Gini. Kalau yang bingung utara, selatan, timur, barat, ini U, ini S, ini T, ini B. Oke, terus kita lihat. Dari pusat ini ke utara sejauh 140, berarti ke atas 140. Terus kemudian berbelok ke arah barat, berarti ke kiri, ke 70. Terus habis itu berbelok ke arah utara lagi 100. Nah, dari tempat awal ke tempat ini jaraknya berapa? Begitu yang ditanyakan. Cara kerjanya gimana? Caranya, kita perpanjang aja garisnya. Coba ini kita perpanjang gini. Ini perpanjang gini. Nah, berarti di sini kita punya segitiga ya. Segitiga siku-siku pasti itu. Ini siku-siku. Yang sininya itu 70. Yang sininya itu berarti sininya 140. Terus segininya 100. Berarti segini berapa? 200. 40. 240. Kalau udah ada 70, udah ada 240, berarti temannya apa? 250. 250. Dari pasangan apa? 7, 24, 25. Kita kalikan 10. Berarti 70, 240 sama 250. Gampang kan ngerjainnya kalau udah hafal? Iya. Iya. Oke, kalau gitu kita next ke soal yang sebelah kanannya. Nah, buat contekan lagi biar cepet ngerjainnya. Lanjut. Iya, gampang banget kalau udah paham. Walaupun ini yang ditanyakan keliling, sebenarnya ini kita menggunakan konsep Pitagoras. Gitu. Oke, langsung bahas atau ada yang mau coba dulu? Coba dulu nggak apa-apa, kalau mau. Kita masih punya cukup banyak waktu. Nanti jangan keluar dulu ya, kita foto dulu. Jadi kalau udah selesai jangan keluar dulu. Oke, langsung bahas apa mau coba Nggak dulu? maksud. Nggak paham? Bahas. Bahas. Iya, siap. Oke, dari C ke E. Dari C ke E itu 24 cm. 24 cm. Nah, dari C ke E itu 24. Berarti kalau setengahnya berapa? 12. Ini 12. Terus dari B ke D itu 10. Kalau setengahnya berapa? 5. 5, Kak. 5, Berarti 12, miringnya berapa? 13.
Oke, sini 13, sini 13, sini 13. Ya kan? Iya. Terus habis itu apa lagi? Terus berarti sini juga 13. Nah, terus yang FB, FE itu berapa yang FE? 5. Segini 13, sininya 5. Berarti berapa? 12. 13 sama 5 berapa? Ditambah. Masa 12? 18, Kak. 18. 18. Kok jadi 12? Ini 18 ya. Oke, AF-nya berapa? AF-nya tadi 5. 12. Ya 12 maksudnya. Iya, Sorry. 12. Jadi 12. Kita tambahkan semuanya. 12. Dari mulai sini kita ke sana arahnya. Ditambah 13, tambah 13, 13, 13, 18. Ini kita total. Jadi berapa? 22. 82 dong. 22. Terus ini berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 82. Jawabannya B. Gitu. Paham? Paham. Paham. Dari mana, Kak? Oke, kalau sudah paham, sekarang coba kerjain sendiri deh. Oh my God. Lanjut, nomor terakhir. Kerjakan sendiri ya. Tadi kayak tadi cara. Vida, terlalu cepat kah teman-teman aku jelasinnya? AB 15. Apakah aku AB. jelasinnya terlalu Aku kurang cepat? ngerti. Yang tadi belum ngerti. Kita ulangi dulu. Oke, di sini. Kan tadi itu kita mau mencari apa teman-teman? Mau mencari keliling. Kalau mau mencari keliling, kita perlu tahu keliling. Kita perlu tahu apa ukuran-ukuran kelilingnya, ukuran sisi-sisinya itu berapa aja gitu kan. Nah, kalau mau mencari keliling kan kita perlu tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Itu kan kita perlu tahu, sedangkan di soal itu nggak dikasih tahu. Nah, biar bisa dikerjakan, kita perlu tahu dulu deh, yang miring-miring gini tuh ukurannya berapa sih? Gitu. Nah, caranya kita punya CE. CE itu 24. Kalau CE itu 24, berarti setengahnya itu berapa? Setengah itu maksudnya sampai titik tengahnya sini. Berarti setengahnya 12. Oke. Berarti sininya juga 12 ya. 12. Nah, kalau BD-nya 10, berarti setengahnya berapa? 5. Nah, sini juga 5. Terus kita punya siku-siku, segitiga siku-siku. Sini 5, sini 12. Miringnya berapa? 13. 13. Nah, sampai sini paham dulu? Paham. Nah, oke, sini 13, sini juga 13, sini 13. Kalau ada strip-strip itu artinya ukurannya sama. Jadi kita boleh langsung tuliskan aja. Gini. Ya, 13, 13, 13, 13. Yang belum diketahui apa AF? AF itu kayak yang E sama sampai O ini ya. Jadi sama aja 12. Kalau yang bawah ini, segini kan 13, segininya 5. 13 tambah 5 berapa? 8. 18. Ini 13 tambah 5 sama dengan 18. Oke. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua yang aku lingkar-lingkarin. Nah, dari yang aku lingkar-lingkar itu kita jumlahkan semua, ketemunya 82 gitu. Nggak perlu diajarin penjumlahan kan? Langsung aja ya. Enggak, paham. Berarti yang dijumlahin itu yang di garis luar kan, Kak? Iya, kalau keliling itu hanya, oke, namanya juga keliling. Keliling itu mengelilingi. Kalau di tengah dihitung keliling nggak yang ini? Yang ini? Tidak. Enggak. Ya, berarti enggak, itu bukan keliling. Gitu, hanya yang pinggir-pinggir aja. Lanjut, nomor selanjutnya. Nomor terakhir, silakan kerjakan. Soalnya mirip kayak yang tadi. Langsung drop aja jawabannya. Udah ada yang hitung tuh 98 katanya. Jujur Kak belum ngerjain, jadi nanti kita kerjain bareng. Kak nggak tahu jawaban yang benar berapa. Oke, ini kita tunggu sampai 2012 ya. Kalau udah 2012 dan nggak ada yang
bisa lagi selain yang namanya full ini? Ntar aku langsung jelasin. Ya, 98, 98, yang lainnya? 98 juga? Aku coba kerjain, tapi aku nggak bersuara ya, Iya, biar nggak Kak. magang. Ya, betul. Siapanya 98? Udah bisa ya? Kak juga seneng banget. Kalian pada bisa. Oke, dan bisa ngikutin. Kalau Oke, mau nanya, boleh. Boleh tanya aja. yang itu kan yang BC itu kena bisa 17 Kak dapat. Kenapa bisa 17? Kita punya ini. Sini 8, sini 15, sininya berapa? Kita lihat dari yang tadi, Pitagoras, triple Pitagoras. Ada 8, ada 15. Berarti temannya? Temannya 7? 17. Iya, betul. Oke. Nah, begitu tadi ketambah 17 ya. Iya, soalnya kegampangan. Kegampangan kalau yang udah paham. Kalau belum paham nanti juga bingung. Pas TKA bingung gitu. Kayaknya kita belajar dulu. Sudah ya. Soalnya sudah habis teman-teman yang udah Kak Jia siapkan. Oke, sudah paham sampai sini? Malam ini dapat apa? Dapat banyak nggak? Sudah. Aku udah mulai ngerti. Yeay. Suka banget Sedikit. Chris juga bilang. Kecanduan belajar. Senang banget deh Makasih. rasanya. Teman-teman jadi senang belajar gini. Iya, makasih, Kak. Iya, ayo kita foto dulu yuk sebelum habis ini aku ngasih info-info tryout dan info hadiah, challenge hadiah gitu. Foto dulu. Oh, eh, Oke, ayo ambil dulu. Mau lihat wajah-wajah yang tadi ikut belajar itu mana aja. Wow, ramai. Senang banget. Azam, bisakah bantuin? Yuk, yuk. Ramai banget, Masya Allah. Kak Azam mana ya? Gak bisa on cam. Ya udah, kalau nggak bisa on cam ya udah nggak apa-apa. Oke. Oh, ada yang berdua. Belajar bareng kah itu? Iya, nanti tak kirim fotonya. Kayaknya Kak Azam udah nggak ada deh. Oke, karena udah nggak ada, Kak Jing aja yang screenshot karena ini ada empat halaman, empat apa ya, empat slide. Coba yang slide pertama dulu ya. Kalian nggak tahu slide yang mana. Jadi, ya udah, siap-siap. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua, satu, dua, tiga. Set ketiga, satu, dua, tiga. Set keempat. Oke, banyak banget. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan Kak Cinta. Jadi Kak Cinta senang banget ternyata semendengarkan ini teman-teman. Oke, pada next adalah info terkait tryout. Di sini udah pada daftar tryout kan pasti? Sudah. Udah. Udah. Iya. Seneng nggak live kelas? Seneng, Kak. Seneng. senang. Senang Kak Kak, jadi banget. Senang, Kak. Dan
Iya, Kak. Iya. Nanti besok kalau ada live kelas lagi ajak-ajak temennya ya. Biar makin banyak. Sehingga semangat nanti yang ikut. Iya, sering-sering kalau yang ikut tetap banyak akan sering-sering. Iya. Oke, selanjutnya info tryout. Teman-teman udah pada pegang, udah tahu kan ada file, ada email, ada passwordnya. Udah tahu? Ya. Udah. Udah nyoba uji cobanya? Belum. Belum, tapi udah bisa masuk kan? Udah. Nah, Udah. udah besok itu nantinya akan ada 2 tryout. 2 tryout itu tryout matematika sama tryout bahasa Indonesia. Teman-teman silahkan mau ngerjain matematika dulu boleh, kalau ngerjain Indonesia dulu juga boleh. Jadi terserah ya. Nggak perlu tanya yang mana dulu. Ya, yang belum daftar dulu sebelum tryoutnya ditutup. Karena habis tryout kita akan bahas soal lagi. Jadi kita bahasnya bukan soal kayak gini, tapi soal yang tadi udah dikerjain di tryout kayak gitu. Boleh kok. Kerjain tryoutnya itu maksimal tuh sampai tanggal 5 gitu. Jadi yang penting teman-teman nyediain waktu yang benar-benar bisa fokus selama 75 menit tuh. Mulainya kapan, Kak? Mulainya 27 bukan? besok jam 6 apa jam 7 akan dibuka tryoutnya. Mulai besok Oh jam my 6. God. Gitu. Jadi teman-teman terserah mau ngerjain sampai kapan, maksimal tanggal 5 jam 12 siang. Jam 5 12 siang. Begitu. Udah jelas info tryoutnya, ada yang mau tanyain lagi atau yang masih bingung-bingung loginnya? Dibaca dulu ya filenya. Gitu. Bingung Ada? loginnya, Kak. Bingung loginnya. Kan di loginnya itu udah ada akses ininya ya. Sebentar coba hingga share screen. Oke. Sudah tampak. Sudah tampak. Nggak ada giginya. Bentar, salah. Salah file. Karena file Kak, nggak ada kisi bahasa Indonesia. ada apa? Kisi-kisi bahasa Indonesia. Perlu Iya. nggak? Oh, tak kirimin sih. Kalau perlu. Ada? Ya. Mau, Kak. Nah, nih teman-teman kan kemarin tadi udah dikirimin file ini ya. Ada nama, ada asal sekolah, email, sama password. Pertama apa yang perlu teman-teman lakukan? Cari dulu namanya, nama teman-teman ada nggak di sini? Cari satu-satu atau bisa pakai fitur pencarian gitu, langsung dicari namanya, ketik gitu. Biasanya bisa langsung pakai fitur pencarian gitu. Nah, nanti terus cari. Kalau udah ketemu, misalkan Silviana nih, Silviana. Oke, Silviana itu email aksesnya pakai email ini dan passwordnya ini. Jadi jangan sampai salah. Nanti kalau nggak pakai ini nggak dimunculin tryoutnya. Jadi wajib pakai akun yang ada di sini. Kalau nggak pakai akun di sini nggak bisa ya. Jadi diingat-ingat harus pakai akunnya di sini. Kemarin itu Daftarnya di mana, kasusnya Kak? banyak yang nggak pakai akun ini. Daftarnya gimana? Daftarnya ada di saluran. Salurannya di mana? Coba tolong bantuin drop link salurannya dong di chat yang bisa. Oke, teman-teman, kalau nanya link saluran ada di mana? Ada di grup TO ya. Udah kukirim tadi, udah kupin. Oke, kalau teman-teman ada yang baru masuk, nggak apa-apa, aku kirim lagi. Pantengin Kalau aja nggak terus kirim ya. di sini aja, di meeting Zoom-nya aja, Zam. Di meeting Zoom. Oke, Di chat meeting Kak Zoom. Azam kirim ya, bentar. Begitu. Nanti besok jangan lupa masuknya sesuai namanya ya. Jangan masuk pakai namanya orang lain. Itu peraturannya. Jangan namanya orang lain dimasukin. Itu. Gitu sih kira-kira. Nah, pada teks udah aman tryoutnya, info tryout udah aman? Aman. Kalau udah aman, kita akan bahas terkait bagi-bagi hadiah. Bentar. Ya, bagian mana ya? Oh, ini. Oke. Nah, kita ada challenge namanya TKA Story Challenge by Jiller nih. Ngapain sih nantinya? Yang pertama, bisa upload story WA. Story-nya itu foto apapun yang berkaitan dengan tryout learning. Gitu. Gitu.
Nah, apapun yang terkait dengan digital learning. Terus habis itu, ya boleh juga tampilin dashboard kalau misal, tapi jangan sampai bocorin soalnya, boleh kayak gitu. Boleh juga boleh juga foto pas mengerjakan tryout atau catatan belajar atau apapun itu di post di story WhatsApp. Terus habis itu story-nya itu harus nge-tag grupnya, grup peserta tryout gitu. Jadi bikin story-nya itu di nge-tag grup, terus biar kami itu bisa lihat, biar kita bisa lihat gitu. Nah, story-nya itu yang minimal 20 jam dan tidak boleh dihapus sebelum itu. Nah, setelah yang 20 jam itu dikirimkan ke Azam. Kenapa perlu dikirimkan? Karena penilaiannya ada dua. Yang pertama kualitas isi sama jumlah viewers. Jadi kalau viewersnya makin banyak, peluang menangnya itu makin tinggi gitu. Jadi pastikan jangan di hide gitu. Kalau misalnya di hide kan nanti jumlah viewersnya turun. Nah, kita mempertimbangkan jumlah viewers. Kalau viewersnya banyak, kualitas isinya baik, itu bisa menang dan dapat e-wallet. Teman-teman kalau pengen dapat e-wallet dengan cara yang gampang banget, cukup dengan ngepost terkait agenda tryout, terus habis itu dituliskan caption, ceritain pengalaman, kesan, atau apapun lah alasan mengikuti tryout gitu. Jadi bikin misalkan punya foto mini foto habis ngerjain gitu, selfie atau apa dengan hasil atau apalah, terus habis itu dipost di story, boleh fotonya nampak diri, boleh nggak nampak gitu, terserah senyamannya. Terus habis itu di captionnya ditulisin kayak pengalamannya gimana. Ini salah satu contoh aja ya, misalkan mau ditulis pengalamannya gimana, kayak seneng apa susah atau gimana, terus kesannya gimana, terus atau punya harapan apa sih dengan tryout itu gitu. Kalau udah di post, kita grup peserta tryout itu di tag biar kita semua bisa lihat gitu. Terus habis itu ditayangkan minimal 20 jam. Begitu deh. Nah, untuk ngecek jumlah viewersnya yaitu dikirimkan ke Kak Azam. Makanya sebelum minimal 20 jam habis itu kirimkan ke Kak Azam buat ngecek jumlah viewersnya. Begitu. Begitu sih kira-kira, ada pertanyaan nggak? Tidak, Kak. Pada mau ikut nggak ini? Udah dibikin challenge, katanya mau challenge. Ikut. Ikut. Kak, berarti apa namanya kayak meng-SS itu gak? Kayak pas tadi pas Kak bahas soalnya. Boleh pas bahas soal kayak gitu boleh. Terus captionnya kayak gini. Boleh, ini salah satu contoh caption ya. Baru selesai ikut tryout Digital Learning, soalnya seru dan menantang. Jadi tahu kemampuan sebelum menghadapi TKA nanti, semoga makin semangat belajar dan bisa meraih hasil terbaik. Ini salah satu contohnya aja sih. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri. Nanti kita lihat dari captionnya juga apakah bagus apa enggak gitu. Begitu deh. Tapi nanti keputusan juri itu mutlak ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kan ini sebenarnya ini karena tadi masih buru-buru nulisnya jadi masih berantakan. Nanti yang aku kirimkan di grup yang udah versi rapinya sih. Gitu. Aman-aman? Pada mau ikut nggak ini? Ikut. Ikut. Oke, ikut ya. Tapi kalau yang nggak ikut yang ikut dikit gimana? Kalau udah dibikinin challenge, ikut ya. Hadiahnya lumayan kok. Kita ada 3 juara. Kalau nggak salah 3 apa 5 ya. Nanti Kak Azam yang nyampein. Ada 3 atau 5 juara gitu. Lumayan e-wallet. Hanya bikin story bisa dapet e-wallet. Begitu. Aman ya? Aman? Aman, Kak. Oke, kalau sudah aman, Zoom kelas lagi kapan? Zoom kelas lagi akan dilaksanakan kalau sudah tryout. Jadi semakin teman-teman cepat ngerjainnya, gini deh, kan tanggal 5 itu batas maksimal ngerjain tryout ya. Tapi kalau semuanya udah selesai ngerjain di tanggal 1, ya udah habis tanggal 1 itu kita akan ngadain live class. Tapi kalau semuanya ada yang belum ngerjain sampai tanggal 5, udah kita tungguin sampai tanggal 5 gitu. Jadi semakin cepat ngerjainnya, semakin cepat juga kita live class-nya. Kak mau nanya, yang uji coba akun itu sampai kapan? 5 Juli juga atau enggak? Uji apa? Uji coba akun. Oh, uji coba akun tuh cuma sampai tanggal 1, kalau nggak salah. Oke, makasih Kak.
Iya, kalau pengumuman dan penganugerahannya itu setelah tryout-nya selesai, kita akan ada penganugerahan yang pertama, peserta tryout dengan nilai terbaik 4 nasional. Terus yang kedua, penganugerahan eh, TKA Story Challenge yang menang siapa aja itu nanti akan ada diumumkan di Zoom setelah tryout gitu. Sertif ya Kak? Ya nggak tahu ya, pengennya gimana? Sebenarnya sertifnya tuh gini teman-teman. Kalau sertif kayak gini tuh nggak bisa buat dilampirin di masuk SMA, bukan yang sertif-sertif lomba gitu. Jadi kalaupun dibikinin, ya sekadar dibikinin, terus hanya bisa disimpan begitu. Kreatif Atau seru-seru. sertif seru-seruan, ya wis nanti dibikinin deh. Baru daftar TO-nya, tapi belum dapat file isinya. Oke, yang baru daftar TO-nya, nggak apa-apa. Nanti bakal dikirimin besok mungkin sama Kak Maya gitu. Jadi kan butuh dibikinin akunnya dulu ya teman-teman. Nggak bisa langsung ngerjain tryout gitu. Nggak, kita bikinin akunnya dulu. Gitu. Oke teman-teman, nanti buat yang nilai terbaik bakalan dipost sama Kak Jia di IG-nya kita di Jia Learning. Dan Yang mm-mm. dan nanti sekolah teman-teman bakal di tag juga biar guru-guru kalian tahu kalau kalian tuh habis menang tryout di sini gitu. Iya, betul. Gitu. Sama yang TKA Story Challenge juga di-post nggak? Post dong. Di Masa nggak post dong. di-post? Masa nggak di post? Iya, gitu. Kenapa malu? Iya, nggak apa-apa. Belum telat, teman-teman, belum telat. Pendaftarannya itu tutup tanggal 31, ini baru tanggal 26. Masih Oke. ada 5 hari sebelum penutupan. Jadi ikut aja tryoutnya. Kisi-kisi tryoutnya. Malu Kak, tapi bangga dikit. Ya gimana ya? Lagi bola juga belum tentu semuanya lihat, Graf. Daftar tryoutnya di mana? Ada yang tanya. Sebenarnya kalau teman-teman kepo itu bisa langsung lihat di Instagram Learning aja kalau akses paling gampang ya. Akses paling gampang itu teman-teman cari di Jia Learning Instagram. Oke, coba aku screen. Nah, di sini. Nih, Instagramnya Jia Learning. Bisa lihat di sini. Di sini ada info tryout, terus info agenda. Kita akan ada agenda apa aja. Yang hari ini kita udah ngadain live class. Terus besok teman-teman bisa ngerjain nih. Ada tryout bahasa Indonesia sama tryout matematika pengerjaan. Terus habis itu akan ada bahas soal tryout dan penganugerahan peserta terbaik nasional. Jadi agenda kita akan ada 3 agenda dalam waktu dekat. Jadi ini nggak hanya terbaik nasional ya, nantinya juga ada penganugerahan peserta pemenang challenge gitu. Gitu deh. Jadi dilihat aja di Instagramnya kah. Nah ini diperpanjang ini teman-teman sampai tanggal 31 gitu. Bantuin like komen dong di ini biar rame. Gitu ya. Sudah cukup malam hari ini? Sudah. Gini deh Kak Cia, kayaknya kita foto dulu gimana nih? Kita foto, nanti Gimana? kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya dulu. Tapi yang penting kita foto dulu. Sudah foto Kak. Oh udah, oh aku telat ya? Ya. Oke oke maaf maaf maaf. Oke, ada lagi pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Kak Azam. Oke, bisa kita tutup. Mungkin aku mau mengucapkan terima kasih. IG-nya apa tadi? Dia learning dot. Dia learning. Kak kirim foto yang Zoom hari ini ya. Iya, nanti aku kirimkan. Story boleh di-up di hari terakhir TO, Kak. Kayaknya paling amannya jangan hari terakhir. Karena pasti kita udah menentukan siapa nih yang juara gitu. Jadi kalau yang terakhir itu pasti nggak dipertimbangkan biasanya. Gitu.
Biasanya kita mempertimbangkan hari pertama sampai hari ketiga tryout aja sih kayaknya. Kalau yang lebih dari itu mungkin agak nggak dipertimbangkan karena kita pasti udah dapat juaranya. Gitu. Begitu deh. Oke, kita tutup, Kak Azam. Oke. Tadi udah foto ya. Sayang Udah. sekali Kak Azam tadi nggak ikut. Oke. Nanti teman-teman dikirim dokumentasinya. Kalau mau di storyin boleh tag Gia Learning ya teman-teman. Nanti pasti kita bakalan repost. Betul. Dan siapa tahu Kak Azam mau ngasih hadiah nih kalau atau ngasih apa-apa bisa jadi. Kan ada kemungkinan ya. Kok oh ini aktif ya gitu. Oh, bisa jadi nanti. Ngasih apa ya? Bisa Lihat jadi aja dikasih nanti deh. sesuatu lihat deh. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita kan bukanya sampai tanggal 25. Cuman kemarin itu banyak yang nanya, Kak, nggak diperpanjang kah? Akhirnya kita perpanjang sampai tanggal 31 kayak gitu teman-teman. Sampai tanggal 1 ya. Nah, jadi teman-teman yang belum daftar boleh buruan daftar sekarang. Ya, untuk juknis buat challenge-nya akan dikirimkan nanti bareng dengan PDF-nya dan juga tapi kalau link recordnya nunggu bentar ya, pasti diupload dulu ke YouTube gitu kan butuh waktu ya untuk penguploadannya gitu. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya dulu, kakak tetap di sini sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan teman-teman yang mau tanya apapun terkait TKA, terkait apapun bisa tetap stay di sini. Yang mau keluar juga boleh keluar. Oke, IG-nya tolong tulisin di sini bisa nggak Kak? Boleh. www.instagram.com Iya, Aktifnya dapat semua nggak ya? Dapat nggak ya? Dapat nggak, Kak? dapat nggak ya? Kok nggak? Hmm, dapat nggak enaknya? Ngerti buat apa ini? Buat pemenang. Buat pemenang. Nggak, buat peserta kayaknya. Nggak perlu nggak sih? Kayaknya, kayaknya buat pemenang aja deh biar spesial Ya, gak sih? ya biar spesial yang menang aja. Yang menang nilai terbaik sama yang menang challenge ada dua. Ya, gitu aja. Ya makanya ikut challenge-nya. Adain bimbel nggak Kak? Ya masih dipertimbangkan gitu mau adain apa enggak. Kalau teman-teman antusiasnya tinggi kita akan adain bimbel. Tapi kalau yang antusiasnya dikit kayaknya mikir-mikir lagi deh gitu. Ah, grup WA yang TO1 ya? Iya betul. Tagnya grup WA TO1. Amin, semoga menang. Kak, 4 apa itu total soalnya 30 juga, Kak. Kalau melihat tahun lalu, iya 30 soal. Tapi siapa tahu ada ketentuan baru, kan kita tidak tahu ya. Iya, izin keluar boleh. Kalau keluar. Story-nya boleh tag grup lain nggak? Boleh yang terserah sih sebenarnya mau tag siapapun. Yang pasti yang wajib itu tag grup out kita. Dan kita mau lihat jumlah jumlah viewers atau jumlah penontonnya sebanyak apa gitu. Terbaik 3 besar atau berapa besar? 4 besar. Yang dapat 4 besar. Gitu. Kan nanti ada Asian singkat nggak sih? TK-nya nggak ada dong. TKA kan tadi udah dijelasin. Ada tiga jenis. Kisi-kisinya di mana, Kak? Oke, di sini aku kirim. 10 tambah 6 sama dengan 17 ya, Kak. Itu kata presiden kita. Gimana Gimana nih, ya? Kak? Gimana ya? Waduh, gimana ya? Susah ini, Pak. Susah ini jawabnya. Oh ya, teman-teman, aku mau infoin. Di sebagian besar daerah itu, nilai TKA itu dibuat apa sih? Nilai TKA itu dibuat masuk SMA, teman-teman. Dan bobotnya itu cukup besar. Jadi buat masuk SMA, kalau di kotanya kakak ya, di Banyuwangi, itu buat masuk SMA 60% dari TKA, 40% dari rapot. Nah, maksudnya gimana, Kak? Misal nih, nilai rapot kalian 100. Mungkin nggak nilai 100? Nggak mungkin kan? Tapi anggap aja 100. Nah, jadi nilai 100 di rapot itu hanya menyumbang 60. Hanya menyumbang 40 buat masuk SMA.
Dan kalian tahu rata-rata TKA SMP yang tahun 2026 berapa? Cuman 50-an. Cuman 50 teman-teman. 50-an. Jadi kalau nilai rapot kalian itu 100, terus nilai TKA-nya sesuai rata-rata Indonesia, which is itu adalah 50, berarti kalau di total nilai kalian buat masuk SMA itu cuman 70. Emang masuk 70 ke sekolah favorit? Nggak masuk kan? Makanya kalian harus nyiapin TKA dari sekarang gitu. Oke. Ya, seperti itu. Kalau ada yang mau tanyain lagi, tanyain. Di Jatim 60, rapatnya 40. Iya, betul. Tadi yang Kak Azam sampaikan itu Banyuwangi itu juga Jatim ya. Iya, Banyuwangi itu di Jatim. Kalau yang di Jogja itu 90 kalau nggak salah. Wow, malah 90 loh. Ada yang 50-50 itu di Jateng, 50-50 Iya. gitu. Jadi beda-beda, tiap daerah itu kebijakannya beda-beda. Saran buku untuk Latsal. Nah, Nah, sebenarnya spill gak nih Kak? sebenarnya sebenarnya Kak Cia itu lagi bikin buku TKA. Ya, buku TKA SMP. Sedang tahap OTW pencetakan, OTW penerbitan. Iya, gitu. Nanti bukunya udah 4 mapel. Udah matematika, Indo, IPA, sama Inggris. Penerbitnya kerjasama dengan siapa? Dengan penerbit besar di Yogyakarta. Ada bimbel apa enggak? Sedang dipertimbangkan. Kita lihat dulu nih, kalau misal kita sih sementara gratis dulu ya kasihnya, bakalan banyak kelas gratis nantinya. Kalau misalkan banyak dari teman-teman yang minta ada bimbel gak, mungkin kita akan pertimbangin teman-teman. Dan kalaupun ada nanti nggak akan mahal-mahal kok, tenang aja. Soalnya Oke, Kevin. kita Ah, pengen kalian tuh punya komunitas belajar yang baik gitu. ya, kalaupun Kak Jingga ngadain bimbel, itu nggak bakal semahal itu. Gitu. Nggak bakal nyampe 500 ribu, nggak nyampe. Untuk 1 tahun. 1 tahun nggak nyampe 500 ribu paling. Nah, apa ini tanyain? SS-nya nggak bisa, SS-nya nggak wajib diisi. Bisa langsung langsung disubmit aja ya, Kevin. Kalau swasta, ngaruh apa enggak? Tergantung. Tergantung swastanya. Kadang ada swasta yang ada tesnya sendiri, ada yang nggak ada tesnya gitu. Nah, kalau kita udah fokusnya, misalkan swasta, misalkan mau Man IC nih. Kak Jingga itu tahun lalu ngajar anak mau masuk Man IC sama mau masuk Taruna Nusantara. Nah, yang mau masuk Man IC kan ada tesnya sendiri ya. Mereka itu pertamanya, enggak ah kak, aku nggak mau belajar TKA, maunya belajar buat masuk Man IC aja. Terus tiba-tiba nggak masuk Man IC, akhirnya mereka pontang-panting belajar TKA di Hamin berapa bulan, Hamin 1 apa 2 bulan sebelum TKA dilakuin. Jadinya sangat-sangat ngebut gitu belajar di akhirnya. Nah, jadi menurutku nggak peduli kita mau masuk swasta apapun enggak, yang penting kita siapin dulu TKA-nya gitu. Karena kita nggak akan tahu nantinya kita bisa masuk swasta apa enggak ya gitu. Misalkan kalau syukur-syukurnya kalau masuk masuk swasta ya udah kita nggak perlu TKA. Tapi kalau nggak masuk swasta gitu, otomatis kan kita mau nggak mau sekolahan negeri gitu. Gitu Karisa. Kemarin Kak Jingga ngajar ngajar beberapa anak yang mau masuk Manice sama mau masuk Tarnus gitu. Tarnus yang Magelang itu. Ada bimbel khusus TKA-nya nggak? Nah, Kak Jingga itu masih mencoba melihat-lihat kira-kira anak-anak tuh kalau dibikinin bimbel itu mau ikut nggak ya gitu. Nah, kalaupun mau dibikinin, Kak Jingga pasti ngadainnya nggak yang mahal. Maksimal banget di 500 ribu itu udah mentok, nggak bakal sampai 500 lah untuk 1 tahun gitu. Jadi kalau teman-teman nggak usah khawatir, nggak nyampe 500 buat 1 tahun itu hitungannya sehari cuma 2 ribu tuh nggak nyampe. Sehari 2 ribu nggak nyampe. Dan itu intensif, ada bimbelnya, nanti juga ada banyak tryout-tryoutnya gitu. Itu sangat worth it sih menurut Kak Jingga. Kayaknya 500.000 masih kemahalan deh Kak. Nggak nyampe 400 5.000 deh. itu. 400 deh. 400. Mau 400, Mm-mm. ada 400 aja deh 1 tahun. Mau nggak nih kalau kita ngadain 400 ribu 1 tahun? Ada yang mau minat ikut nggak? Mau, boleh ya. Di
Disimpan dulu infonya. Ya, itu hitungannya 400 itu kalau 1 tahun ya, itu nggak nyampe 1.500, paling 1.500 per hari. Karena nantinya misalkan hari satu kita live class, kok hari keduanya nanti kita ada kuis, terus ada live class lagi, ada kuis terus. Jadi kita tetap tetap terus belajar buat TKA. Itu kemurahan, please. Harusnya berapa, Syifa? 500. Kalau ada bimbel, itu akan ada 5 hari belajar. 6 hari belajar. Kalau kita ngadain bimbel itu ada 6 hari belajar. Nah, Zoom-nya itu 3 kali, yang 3 kalinya itu kita akan ada kuis. Jadi teman-teman habis ikut Zoom pembahasan soal, besoknya akan ada kuis. Teman-teman bisa ngerjain soal-soal di kuisnya. Terus besoknya ada Zoom lagi, terus ada kuis lagi. Zoom lagi, kuis lagi gitu. Jadi belajarnya itu hampir tiap hari, kecuali 1 minggu itu cuma liburnya 1 kali doang. Gitu. Jadi bisa ngebut banget nih. Kalau belajar sama Kak Jingga nanti bisa ngebut banget belajarnya. Kapan Kak jadwalnya? Kan kita sekolah. Kan malam hari bisa. Malam hari. Agendanya malam hari kalau misalkan hari sekolah. Begitu. Siapa mau ikut? Kalau banyak yang ikut. Oke. Kalau banyak yang ikut nanti Kak Jingga pertimbangan buat bikin. Iya, kan kayak tadi itu, kita belajarnya dari yang materi dulu, terus latihan soal yang mudah, terus habis itu latihan soal yang susah. Gitu kalau Kak Jingga ngajarinnya. Dan ngajarinnya semuanya. Harganya berapa? Harganya kayaknya sekitar 400-an deh, 400. Untuk 1 tahun. 400 untuk 1 tahun itu murah banget. Iya, dan kan materinya banyak banget teman-teman. Itu Ya, bakalan kan? dicicil dalam seminggu. Misalkan matematika ya, matematika akan dibahas 1 kali dalam seminggu gitu. Jadi 1 minggu 1 materi per mapel kayak gitu selama Iya, 1 tahun. Dan itu dan itu akan udah lebih dari 4. cukup. Iya, Ada dan itu udah 4 mapel, teman-teman. Udah ada matematika, Indo, IPA, Inggris, semuanya dalam ini tuh udah dalam satu bimbel gitu. Nggak perlu bimbel satu-satu gitu. Iya, emang se-worth it itu sih. Makanya Kak Cia tuh fokusnya kan gini teman-teman. Kak Cia kan bikin bimbel tuh pasti butuh tenaga, butuh waktu buat ngajar gitu kan. Jadi itu tuh lebih ke untuk Kak Jingga setidaknya buat uang makan lah gitu. Biar ada energinya buat ngajar kalian. Kalau Kak Jingga ngajar kalian gak ada energinya, ntar lemes kita semuanya gitu. Jadi mencoba untuk ngasih yang semurah mungkin untuk teman-teman. Gitu sih. Biar teman-teman semuanya bisa belajar dengan baik. Iya, boleh, boleh. Ya, boleh, boleh, Pak. Mau keluar gak apa-apa. Kalau mau dengerin aku ngomong di sini juga gak apa-apa. Aku masih kuliah, tapi aku udah semester akhir. Tinggal skripsian. Gitu. Aman kok, aman. Karena Kak Jingga nggak sendirian. Nantinya ada Kak kita yang jago Indonesia, karena Kak kita itu dia jurusan sastra Indo UGM. Jadi kita pengajar-pengajarnya itu emang sekeren-keren itu, guys. Kalau aku kan matematika UGM. Terus ada Indonya itu dari bahasa Indonesia, sastra Indonya UGM. Terus yang ngajar IPA itu dari UNY. Terus nanti yang ngajar bahasa Inggris itu dari mana, Zan? Oh, dari UGM juga. Jadi ada 3 pengajar UGM dan 1 pengajar UNY. Gitu. UNY itu mana? Universitas Negeri Yogyakarta. Gitu. Jadi kakak itu jamin pengajar-pengajarnya itu oke-oke buat teman-teman. Gitu. dan fun fact ya teman-teman. Buat yang kakak UNY ini dia anak S2 Iya, yang ngajar malah S2 ini nanti. bukan Jadi nggak S1. yang bukan anak S1. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. gitu. Jadi bisa dipastikan apa namanya pengajar-pengajarnya berkualitas. Bukan yang pengajar baru semester semester awal itu enggak, pengajarnya itu udah semester akhir. Jadi mereka udah punya materi yang kuat buat ngajar gitu. Iya dong. Nanti sama Kak kita bisa bisa ngobrol-ngobrol sama Kak kita gitu. Kak Azam siapa? Kak Azam yang ngelola Jia Learning. Ya. Kak Azam yang ngelola. Jadi dia bantuin Kak Jingga buat ngelola Jia Learning gitu. Hmm.
Kak Azam juga jago fisika kok. Nanti kalau mau ditutorin fisika sama Kak Azam juga boleh. Iya, mungkin nanti kalau misalkan ada bab fisika, mungkin aku yang ngajar teman-teman nanti. Oh ya, by the way, aku dari ITS kalau aku. Tahu Iya, ITS kan? tahu ITS nggak? Institut Teknologi 10 November. Iya. Iya, ngerantau kita semua. Iya. Iya, sesuai dong. Ngapain kita ngajarin nggak yang sesuai itu gimana? Konteks gimana ini Oke. konsepnya? Gini teman-teman, jadi kita itu udah bikin tryout tahun lalu dan review dari murid-murid kita yang ikut tryout tahun lalu, itu mereka bilang kalau tryout dari Jia Learning ini, dari yang apa yang diajarin sama Kak Jia, itu tuh mirip sama soal aslinya. Jadi teman-teman tenang aja, kita udah punya track record yang baik kok tahun lalu. Iya, tryoutnya ada matematika sama bahasa Indonesia. Ini teman-teman, karena ini kita baru tryout pertama ya, jadi buat besok ini masih kita provide yang matematika dan bahasa Indonesia. Tapi buat tryout selanjutnya, kita akan usahain bakalan ada untuk soal IPA dan bahasa Inggrisnya juga gitu. Oke, kalau udah ada yang mau tanyain lagi, Kevin? Aman? Nah, nanti nilai tertingginya itu selesai mapel apa dijumlahin ya? Dijumlahin sih harusnya. Kan Kevin kalau orang, teman-teman ikut TKA nanti pasti dijumlahin juga di rata-rata nilainya, bukan per mapel. Kevin orang mana emang? Aku orang Pekalongan. Aku SMA 1 Pekalongan. Kenapa? Kenapa, Kevin? Aku SMA 1 Pekalongan. Iya, betul. Itu Mepia, itu adik saya. Jadi yang nge-jawab adik saya Mepia. Iya, aku bukan bukan SMA Jogja. Aku Jogja itu waktu kuliah gini. Oke Kak, kayaknya ini udah 18 menit sejak ditutup ya. Kayaknya bisa diakhiri aja ya Kak Ji ya. Boleh, boleh. Diakhir aja. Monggo Kak Azam mau diakhir. Oke, oke kalau gitu UN ya teman-teman. Semoga besok tryoutnya lancar dan semangat terus lah pokoknya. Kalau misalkan nilainya jelek, nggak apa-apa. Kan kita masih ada 1 tahun buat persiapan. Nah nanti di sini Kak Azam, Kak Jia dan kakak-kakak yang lain bakalan nemenin kalian buat belajar. Jadi tenang aja. Oke, kalau gitu aku tutup aja ya teman-teman. Makasih boleh meninggalkan Zoom. Makasih, Kak.